Kalau saya ditanya, siapa manusia yang paling mengerikan yang pernah viral di Indonesia? Mungkin sebagian dari kalian langsung kepikiran, pembunuh, dukun, atau kriminal sadis. Tapi ada satu nama yang sampai sekarang masih bikin orang merinding kalau kisahnya dibahas. Karena kasus ini bukan sekedar pembunuh, bukan juga sekedar teror biasa, tapi sesuatu yang bahkan sulit dipercaya dan dilakukan oleh manusia normal. Bayangkan, seorang pria membongkar makam orang yang baru dikubur, lalu memakan bagian tubuh mayat tersebut. Dan yang paling mengerikan, ini bukan cerita film horor, ini kisah nyata yang pernah mengguncang seluruh Indonesia. Namanya Sumanto. Sumanto lahir pada 3 Maret 1972 di Purbalingga, Jawa Tengah. Kalau melihat masa kecilnya, sebenarnya hidupnya terlihat biasa aja. Ia tumbuh di desa sederhana bersama keluarganya. Bukan keluarga kaya, tapi juga bukan keluarga yang benar-benar hancur. Waktu kecil, Sumanto sering membantu orang tuanya mengembala ternak. Sore hari, ia pergi mengaji bersama teman-temannya. Dan malam hari, kadang menonton layar tancap di desanya. Tidak ada satu orang pun yang menyangka kalau anak kecil ini nantinya akan tumbuh menjadi sosok paling kontroversial di Indonesia. Namun semuanya mulai berubah saat Sumanto memasuki usia remaja. Ekonomi keluarganya perlahan memburuk, hidupnya mulai terasa semakin berat. Dan sejak itu, orang-orang mulai melihat perubahan pada dirinya, yang menjadi pendiam, lebih tertutup, jarang berbicara dengan warga sekitar. Tatapannya sering kosong, seolah ada sesuatu yang perlahan merusak di dalam pikirannya. Di masa itu, kepercayaan soal pesugihan dan ilmu hitam masih sangat kuat di beberapa daerah, dan menurut pengakuannya, Sumanto mulai percaya bahwa seseorang bisa mendapatkan kekuatan goib melalui ritual tertentu, ritual yang bahkan terdengar sulit diterima akal sehat. Ia percaya memakan bagian tubuh manusia bisa memberikan kekuatan, dan dari sini semua mimpi buruk itu dimulai. Awalnya tidak ada yang menyadari, sampai suatu hari warga mulai menemukan makam yang terbongkar secara misterius. Kuburan yang sebelumnya normal tiba-tiba rusak. Dan yang paling membuat warga ketakutan, ada bagian tubuh mayat yang hilang. Satu desa langsung panik. Warga mulai ronda tiap malam. Ada yang membawa senter, ada yang membawa parang, karena mereka berpikir ada pelaku ilmu hitam yang berkeliaran di desa mereka. Padahal pelakunya selama ini tinggal di dekat mereka sendiri. Tanggal 11 Januari 2003, warga di desa Majatengah, Purbalingga digegerkan oleh hilangnya jenazah seorang nenek bernama Mbok Rina yang baru dimakamkan 13 jam sebelum itu. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan 2 hari kemudian semuanya akhirnya terungkap. Pelakunya adalah Sumanto. Saat rumahnya diperiksa, polisi menemukan sisa tubuh korban di dalam rumah tersebut. Dan sejak itu, Indonesia langsung gempar. Bayangkan, ini terjadi di tahun 2023. Belum ada TikTok, belum ada Instagram, tapi nama Sumanto sudah menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Televisi internasional nasional memberitakan dirinya hampir setiap hari. Wajahnya muncul di koran dan berbagai media. Masyarakat benar-benar shock karena sulit dipercaya kasus seperti ini bisa terjadi di Indonesia. Dan yang membuat suasana semakin menyeramkan adalah ekspresi Sumanto sendiri. Ia terlihat tenang, datar, tatapannya kosong, seolah tidak menyadari betapa mengerikannya apa yang telah dia lakukan. Dalam pemeriksaan, Sumanto mengakui bahwa itu bukan pertama kalinya. Polisi juga menduga ada beberapa kasus yang telah berkaitan dengannya.
Dan yang membuat kasus ini semakin rumit, Indonesia saat itu bahkan belum memiliki pasal khusus mengenai kanibalisme. Akhirnya Sumanto dijerat dengan pasal pencurian dan pemberatan dan divonis 5 tahun penjara. Namun setelah kasus viral, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Sumanto memang terlahir jahat atau hidupnya terlalu keras? Kemiskinan, kesepian, dan obsesi terhadap ilmu hitam yang perlahan menghancurkan pikirannya. Beberapa psikolog menyebut bahwa Sumanto memiliki gangguan kejiwaan. Namun sampai sekarang kasus ini tetap menjadi misteri psikologi yang sulit dipahami karena tidak semua orang yang hidup akan berubah jadi seperti dirinya. Kasus Sumanto akhirnya bukan hanya menjadi cerita kriminal biasa, tetapi berubah menjadi salah satu kisah paling gelap di Indonesia dan sejarah modern Indonesia. Karena monster di cerita ini bukan hantu, bukan iblis, melainkan manusia biasa yang perlahan berubah karena hidup sendiri.